Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojowati. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan telah mensupport channel ini agar makin berkembang dan bisa diterima oleh khalayak yang lebih ramai. Seperti biasa teman-teman, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Selepas SMP, aku diajak oleh pamanku untuk bekerja di kantornya di Jakarta. Pamanku adalah seorang driver di sebuah percetakan majalah di Jakarta. Aku ditawarkan untuk bekerja sebagai OB. Pada awalnya, semua tampak baik-baik saja. Semua pekerja di percetakan tersebut menyambutku dengan sangat hangat. Mungkin karena pamanku yang sudah cukup lama bekerja di kantor ini. Setiap pagi, sekitaran jam 5, aku sudah tiba di kantor. Aku selalu memulai dengan membersihkan lantai, meja, dan pantry. Tak lupa, aku selalu menyiapkan seduhan teh dan kopi. Sehingga, jika para pekerja mau ngeteh atau ngopi, mereka hanya tinggal menuangnya saja. Di beberapa hari pertama, aku selalu merasa aneh ketika aku membuka ruangan kantorku. Setiap kali pintu terbuka, bau harum, lebih tepatnya bau harum bunga, selalu memburu keluar dan memenuhi rongga di hidungku. Baunya wangi sekali, sangat pekat, seolah-olah ada yang menyemprotkan parfum dengan wangi tersebut. Aku tak pernah curiga, namun security yang selalu membukakan kunci kantorku selalu tersenyum penuh arti kepadaku. Aku tak pernah tahu maksudnya apa. Pernah suatu hari, security tersebut menyatakan kepadaku, "Wah, rajin banget nginep si Empok nih." Aku yang tak mengerti maksudnya hanya diam dan tetap bekerja saja. Pagi itu, seperti biasa, aku memulai dari ruangan direktur, lalu ruang rapat, dan kulanjutkan dengan ruang redaksi, ruang animator, dan ruang marketing. Ketika aku masih di pantry, aku bisa mendengar ada seseorang di ruang rapat. Ruang rapat tepat di sebelah pantry. Aku bisa mendengar bangku yang digeser-geser dan seperti ada orang-orang sedang beraktivitas di ruang tersebut. Namun, ketika aku keluar dari ruang pantry, aku lihat ruang rapat masih gelap dan tak ada seorang pun di sana. Tak kuhiraukan, aku mulai merapikan ruang direktur. Ruangan direktur tepat ada di pojok depan kanan dengan dinding kaca. Aku menduga dinding kaca ini sengaja untuk mengamati para pekerja setiap hari. Ketika aku sedang membersihkan ruang direktur, aku lihat ruang rapat lampunya menyala, lalu tak lama mati lagi. Seakan-akan ada yang memainkan dan memencet-pencet saklar lampunya. Aku sudah mulai merasa aneh. Tapi, aku mencoba menghiraukan. Namun, jika aku pikir-pikir, tadi seperti ada aktivitas. Ada bangku digeser, ada suara-suara, dan sekarang lampunya nyala dan mati sendiri. Di tengah perhatian dan kegusaranku, Mbak Tina, sekretaris direktur, datang sekitar jam 5.30 dan menegurku. Sandi, sudah beberes pagi-pagi," katanya. Aku pun membalas tegurannya. "Pagi Mbak Tina." "Iya, aku sudah mulai dari jam 5. Mbak Tina manggut-manggut lalu bertanya, "Sudah kenalan belum?" Aku terheran dengan pertanyaannya. "Kenalan? Sama siapa Mbak?" tanyaku. Mbak Tina menjawab sambil tersenyum-senyum. "Oh, belum berarti ya?" Aku pun makin bertanya-tanya. "Siapa sih Mbak?" Mbak Tina kembali meledekku. "Ada deh. Nanti juga kalau sudah saatnya kenalan dan ketemu kok." Aku hanya menjawab, "Oh," tanpa tahu maksudnya Mbak Tina itu siapa dan apa.
Oh iya, hampir semua pekerja di kantor ini aku panggil Mbak sama Mas. Mereka walaupun berumur 30-an dan 40-an, sepakat mau awet muda. Jadi mereka request kepadaku untuk dipanggil Mbak atau Mas ketimbang Ibu dan Bapak. Mungkin karena ini kantor media, jadi pekerjaannya ya funky-funky gitu deh. Aku kembali bertanya kepada Mbak Tina. Mbak, kita tuh pakai pengharum ruangan apa ya? Kok setiap pagi seluruh ruangan wangi banget? Mbak Tina menjawab sambil tertawa terkekeh-kekeh. Pengharum cap kunti, katanya. Aku pun menjawab balik. Serius dong Mbak, masa cap kunti, kataku. Mbak Tina menjawab dengan santai. Seriuslah Sandi. Lalu dia bertanya kepadaku. Ngomong-ngomong kamu tuh udah berapa lama sih kerja di sini? Aku pun menjawab. 5 harian Mbak. Mbak Tina kembali bertanya. Udah pernah sampai overtime subuh nggak di sini? Aku balas. Ya belum Mbak. Mbak Tina kembali melanjutkan. Nanti kalau udah mulai masuk deadline, terus editing, terus printing, kamu bakalan stay overtime di kantor sampai subuh, bareng beberapa orang redaksi, animator, dan bagian printing. Nanti mungkin kamu bisa kenalan sama Mbak Red Dress di sini. Aku sudah mulai menangkap kemana arah percakapan ini. Dari mulai ruang rapat, lalu kenalan, lalu pengharum ruangan Mbak Kunti, dan sekarang Mbak Red Dress. Aku menduga apa jangan-jangan di kantor ini ada penunggunya ya? Wanita atau jangan-jangan kuntilanak merah? Taulah. Aku tak mau banyak memikirkannya dan kembali melanjutkan kerjaanku pagi itu. Hari demi hari berlalu dan tak terasa aku sudah bekerja hampir 15 hari. Hingga tibalah hari-hari sibuk di kantor ini dimulai. Di bagian redaksi kulihat terjadi peningkatan aktivitas. Pak Tony, kepala redaksi, sudah mulai pulang larut malam. Paling cepat beliau pulang jam 10 malam. Lain halnya dengan Pak Epi dan Bu Aulia. Mereka mulai stay di kantor untuk terus merapikan hasil-hasil editan dari Pak Tony. Begitu juga ruang animator yang juga mulai stay di kantor. Ada Mas Eko dan Mas Hendra yang tiba-tiba seperti bujangan tak berkeluarga. Dan tentu saja ada aku yang harus standby dan melayani keperluan mereka. Ketika aku sedang duduk di dekat Mas Hendra, dia bilang kepadaku, Di, lo kalau ngantuk tidur aja. Ntar kalau kita perlu, kita bangunin ya. Ngomong-ngomong, lo harus tidur. Lo kan juga masih harus kerja besok pagi, ya kan? Katanya. Aku pun mengangguk tanda setuju. Beruntung sekali aku bekerja di sini, pikirku. Mereka semua baik-baik kepadaku. Satu-satunya ruangan yang bisa dipakai buat tidur dan ngelurusin badan adalah ruang rapat. Aku pun segera ke ruang rapat untuk tidur. Ketika aku masuk ke ruang rapat, aku merasa gerah sekali. Padahal aku lihat ruang rapat sama seperti ruang lain, teraliri AC, karena gedung ini menggunakan AC sentral. Tapi rasa kantuk membuatku tak terlalu memikirkannya. Segera saja aku rebahkan badanku pada kasur lipat atau kasur gulung yang memang tersedia beberapa buah di kantor ini. Segera saja aku tertidur dan bermimpi. Di dalam mimpiku, aku bertemu dengan seorang wanita berbaju merah atau bergaun merah. Rambutnya panjang sekali hingga terjulur ke lantai. Matanya merah menyala. Baunya persis seperti bau bunga yang sering kucium di pagi hari ketika aku membuka kantor ini. Dan tampaknya dia marah dan tak suka kepadaku. Dia datang dan menghampiriku sambil berteriak, "Apa yang kau lakukan di tempatku? Pergi sana, jangan ganggu aku."
Ini rumahku. Di mimpi itu aku coba menjawabnya dengan sedikit ketakutan. Aku katakan kepadanya, "Loh, ini kan kantorku. Apa maksudmu tempatmu, rumahmu?" Mendapatkan jawabanku, dia malah tambah marah. "Ini rumahku," katanya geram. "Kalau kau tak pergi, aku akan mengusirmu keluar," lanjutnya. Aku yang merasa tak bersalah lalu mengatakan, "Terserahlah, tapi ini kantorku, titik." Aku di mimpiku kemudian membalikkan badan dan melanjutkan tidurku. Aku terbangun jam 03.00 pagi karena merasa ada yang menggoyang-goyang tubuhku. Setelah aku membuka mataku, kulihat ternyata security. Aneh, kok security tumben masuk ke ruang kantor, pikirku. Masih setengah sadar dan mencoba mengumpulkan nyawaku dari tertidur, security itu bertanya dengan keheranan, "Di, lo ngapain tidur di depan pintu masuk kantor lo?" Mendapati pertanyaan itu, aku kebingungan dan merasa dikerjain. Lalu aku menjawab, "Enggak kok, orang gua tidur di ruang rapat." Security tersebut kembali menyatakan, "Coba lo perhatiin baik-baik." Pas aku melihat ke sekelilingku, ternyata benar. Aku ada di lorong depan pintu masuk kantorku dan tertidur di atas keset ijuk bertuliskan "Welcome", selamat datang. Aku lihat di dalam Pak Epi dan Bu Aulia masih kerja di depan komputer mereka masing-masing. Mas Eko dan Mas Hendra pun masih sibuk dengan komputer mereka. Lalu, bagaimana aku bisa ada di depan pintu kantorku? Pikirku pasti mereka iseng ngerjain aku. Aku lalu bangkit dan masuk ke dalam ruang kantorku. Ketika aku lewat di depan Pak Epi, beliau memanggilku. "Loh, Di, kok kamu nggak tidur? Istirahat sana," katanya. Aku yang merasa dijahili menjawab dengan sedikit ketus. "Gimana mau istirahat, Pak? Orang lagi enak-enak tidur dipindahin ke lorong," kataku. Pak Epi yang tak merasa malah berpikir bahwa itu ulahnya Mas Eko dan Mas Hendra. "Kok, Dra, tega bener lo sama si Sandy," kata Pak Epi. Mas Eko dan Mas Hendra menjawab, "Tega gimana, Pak? Masa Sandy lagi anak-anak tidur lo pindahin ke lorong," kata Pak Epi. Mereka saling bertatap-tatapan dan saling lihat dengan heran. Kemudian menjawab, "Sumpah deh Pak Epi, kita nggak jahil. Kalau nggak percaya, lihat aja CCTV-nya. Orang kita dari tadi di sini masih ngedit animasi." Jawaban mereka benar-benar membuatku bingung. Jika bukan mereka, lalu siapa yang memindahkanku? Aku tetap berusaha berpikir positif. Mungkin saja nanti juga terkuak siapa yang memindahkanku dan jahil kepadaku. 2 hari kemudian, aku kembali harus overtime di kantor. Kali ini hanya aku, Pak Evi, dan Mas Eko. Kami hanya stay, jaga-jaga jika ada revisi pada saat printing. Jadi hanya diperlukan 1 orang dari redaksi dan 1 orang dari animasi. Pak Epi dan Mas Eko lebih pilih untuk main catur dan merokok di luar. Sementara aku lebih asik nonton TV dari ruang marketing. Ruang marketing hanya dipisahkan oleh partisi setinggi pinggang dengan ruang redaksi di sebelahnya. Dari ruang marketing aku dengar ada suara-suara cekikikan kecil dari ruang redaksi. Aku lihat di luar Pak Epi masih caturan dengan Mas Eko. Lalu, siapa yang cekikikan di ruang redaksi, pikirku. Kulongok dari ruang marketing. Ternyata ruang redaksi kosong melompong. Tak ada orang satupun. Ketika aku mau kembali duduk, 1 buah bangku bergerak bergeser menjauh dari kolong meja.
lalu bergerak ke arah tengah ruangan redaktur. Kontan saja aku menoleh, memperhatikan, dan aku lihat ada hitam-hitam seperti rambut, meriap-riap seperti bendera tertiup angin. Jantungku berdegup kencang tak beraturan. Aku ketakutan memikirkan kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi. Belum sempat aku berucap sesuatu, tiba-tiba saja sesosok muka pucat dengan mata merah menyala dan rambut yang panjang sekali sudah keluar dari bawah kolong meja kerja dan bergerak mendekati menghampiriku tepat di depan wajahku yang hanya berjarak sekitar 20 sampai dengan 30 cm saja. Lidahku keluh, bibirku kaku, bahkan seluruh tubuhku seperti tak bertulang. Lemas dan ketakutan luar biasa. Makhluk itu, atau lebih tepatnya wanita itu, seperti mau berkomunikasi kepadaku. Bau wanginya itu benar-benar familiar. Aku langsung mengenalinya dan seketika aku langsung teringat dengan kata-katanya Mbak Tina. Jadi, ini toh maksudnya berkenalan. Apakah aku harus menjulurkan tangan dan menyebutkan namaku, atau aku tunggu dia mulai terlebih dahulu? Sama sekali nggak mungkin. Tak lama lampu-lampu di ruang kantor ini mulai mati dan nyala berganti-gantian seperti lampu disko, dan tiba-tiba semua lampu mati hingga gelap gulita. Dalam gelap itu, aku bisa merasakan wanita itu sepertinya sedang bergerak mengitariku. Rasa panas berpindah-pindah dari belakang ke samping, lalu ke depan, terus-menerus, sesuai dengan putaran yang dilakukan oleh wanita itu. Suara rintihan halus terdengar menyayat di telingaku. Dalam ketakutanku yang teramat sangat, aku lihat Pak Epi dan Mas Eko masuk. Mereka mencoba menyalakan lampu ruang kantor kami, dan benar saja, sejurus kemudian ruangan kantor semua nyala kembali lampunya. Pak Epi dan Mas Eko langsung melihatku di ruang marketing. Mereka bergegas menghampiriku yang mematung, berwajah sangat pucat dan mengompol. Ya, aku mengompol karena saking takutnya. Mereka mencoba menenangkanku. Mereka tahu apa yang baru saja terjadi kepadaku. Namun, mereka tetap tak bisa menahan diri untuk meledekku. Sambil senyum-senyum mereka berkata kepadaku, "Habis ketemu ya sama si Mpok." Aku hanya mangguk lemas. Lalu mereka berkata lagi, "Biasanya kalau udah kenalan mah si Mpok nggak bakalan ganggu-ganggu lagi kok." Entahlah, aku mau merasa lega atau bahagia. Dari mana aku bisa dapat kepastian jika si Mpok nggak bakalan ganggu-ganggu lagi di kemudian hari? Dan sekarang aku harus membersihkan ompolku sendiri dan berkata kepada Pak Epi dan Mas Eko, "Pak, Mas, please ya, jangan bilang siapa-siapa ya perihal kejadian ini. Malu saya." Pak Epi dan Mas Eko pun mengiyakan permintaanku. Aku pun bergegas ke kamar mandi, membersihkan diri dan menggunakan sarung yang tersedia di musola kantorku. Sisa malam itu kami bertiga ngobrol, membicarakan tentang si Mpok berbaju atau bergaun merah tersebut. Mas Eko memulai ceritanya dengan menunjuk ruang rapat. Di situ, itu tempatnya. Jangan pernah tidur di ruang rapat. Dari semua yang pernah tidur di ruang rapat, semua pasti diusir sama si Mpok. Kasus lo dipindahin ke koridor itu bukan yang pertama kali. Pak Epi dan Mas Hendra juga pernah ngalamin dulu, kata Mas Eko, yang disetujui oleh Pak Epi dengan anggukan kepalanya. Lantas aku bertanya, kalau Pak Epi sama Mas Hendra tahu, kenapa waktu saya tanya pura-pura nggak tahu?
Lalu Pak Epi menjawab, "Kalau kita kasih tahu, bisa-bisa lo berhenti kerja hari itu." Kemudian Pak Epi melanjutkan cerita Mas Hendra. "Dulu, si Mbak Tina pernah pingsan di kamar mandi waktu baru-baru masuk kerja," kata Pak Epi. Aku pun penasaran bertanya, "Emang kenapa Pak sama Mbak Tina?" Jadi Mbak Tina lagi ke kamar mandi. Nggak lama masuk, dia udah ngerasa kamar mandinya kok panas dan gerah banget. Padahal ada eksosnya nyala. Ternyata pas Mbak Tina lagi pipis, dari atasnya dia ada perempuan. Tapi yang menjulur ke bawah rambutnya duluan. Kepalanya di bawah dan badannya masih menempel di langit-langit. Nggak lama kita semua dengar teriakannya Mbak Tina. Dan ketika kita gedor-gedor, dari dalam kamar mandi nggak ada jawaban, dan setelah dibuka paksa, kita nemuin Mbak Tina yang sudah pingsan. Jelas Pak Epi. Aku lalu bertanya kepada Pak Epi, "Jadi ada rasa-rasa panas atau gerahnya ya Pak? Kalau ada si Empok?" tanyaku. "Ya jelas lah," jawab Pak Epi. "Kan dia api. Sudah pasti dia panas. Bayangin aja, makhluk gituan kalau ketangkap kamera aja biasanya bentuknya bulatan cahaya atau orb." Aku pun mengangguk-angguk karena mengerti. Mas Eko kemudian menambahkan, "Kita semua di sini sudah pernah ketemu sama si Empok. Pokoknya kalau ada orang baru pasti dia muncul. Tapi kalau sudah pernah ketemu, berikut-berikutnya paling cuman ya selewatan bayangan aja atau muncul bau-bau wangi aja." Penasaran aku pun bertanya, "Emang dia awalnya ceritanya gimana ya Pak Epi?" Pak Epi pun menjawab, "Wah, cerita aslinya sih saya nggak tahu ya, Ndi. Cuma dulu kan kantor percetakan kita nggak di sini. Dulu kita ngontrak di salah satu gedung di Kuningan. Terus karena kita beli tanah di sini, kemudian di sini dibangun kantor kita dan kita pun pindah ke sini. Dulu katanya pas di ruang rapat itu ada pohon jambu air. Dan kabarnya pohon jambu air itulah tempat tinggalnya si Empok itu. Ya karena kita gusur terus kita bangun dan jadi ruang rapat. Nah sekarang ya dia menetap di ruang rapat itu." Begitu kata Pak Epi. Mas Hendra kemudian menambahkan, "Ada juga cerita yang bilang bahwa dia dulunya gadis kembang desa paling cantik di sini. Jadi dia tuh ditaksir sama salah satu pedagang Tionghoa paling kaya di daerah sini. Nah, pas lagi hari nikahannya, orang-orang banyak yang gak terima kembang desanya yang paling cantik dinikahin sama orang Tionghoa yang paling kaya. Ngefitnah lah mereka. Akhirnya si orang Tionghoa itu difitnah sebagai mata-mata Belanda. Nah, warga yang ngamuk itu gak kebendung kan? Lalu mereka ramai-ramai menyerang dan membunuh si pedagang Tionghoa itu barengan sama si Empok yang ketika itu di pelaminan pada hari pernikahannya. That's why, itu sebabnya ya, dia wangi banget dan itu selalu muncul pakai baju merah. Tapi, kata Mas Eko, kita semua nggak tahu versi benar dan aslinya. Itu semua cuma katanya dari orang-orang dan banyak versi cerita lainnya. Termasuk cerita bahwa dia diperkosa lalu dibunuh dan mayatnya ditanam di bawah pohon jambu air di tanah ini. Aku pun menimpali. Kasian ya si Empok kalau cerita-cerita tersebut benar. Mas Eko dan Pak Epi pun mengangguk, mengiyakan kata-kataku. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.